Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun lewat online di pertemuan kita yang kedua, sebagaimana kita sepakati pada pertemuan minggu lalu bahwa kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan secara daring, yang dimana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syirkah atau musyarakah. Mudah-mudahan lewat video pembelajaran kali ini bisa memberikan kita gambaran umum apa itu syirkah. Yang pertama, pengertian musyarakah secara bahasa atau secara etimologi. Kata syirkah, kata musyarakah itu berasal dari kata asyirkah atau al-ikhtilat, yaitu percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Secara istilah, musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Karakteristik akad musyarakah. Yang pertama, modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam modal dan pekerjaan. Karakteristik selanjutnya, keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Kemudian keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan relasi keuntungan. Karakteristik selanjutnya terkait jaminan modal. Dalam pembiayaan musyarakah, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya. Namun, setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Untuk karakteristik perjanjian, yaitu menghindari persengketaan di kemudian hari, sebaiknya akad kerjasama dibuat secara tertulis dan dihadiri para saksi. Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya, tujuan usaha musyarakah itu sendiri, bagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba maupun periode pembagian laba dan lain sebagainya. Karakteristik selanjutnya mengenai persengketaan. Apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Hikmah kita melakukan daripada akad musyarakah. Dalam musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam tentang ta'awun, yaitu gotong royong, ukhuwah, persaudaraan, dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal, misalnya keahlian, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Selain itu, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan real, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika hanya orang yang punya modal saja yang dapat dibebankan atau menanggung risiko finansial. Skema musyarakah itu sendiri, di mana musyarakah di sini ada dua mitra yang saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah proyek usaha. Kemudian proyek usaha itu nantinya akan menghasilkan daripada keuntungan
Selanjutnya keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan porsi atau kontribusi modal atau nisbah itu sendiri. Sehingga mitra 1 mendapatkan laba sesuai dengan porsinya, mitra 2 pun mendapatkan laba sesuai dengan porsinya. Sifat musyarakah. Musyarakah itu permanen dalam artian bahwa bagian modal setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sifat yang kedua, musyarakah itu menurun, yaitu bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain, sehingga pada akhir akad mitra yang lain akan memiliki usaha tersebut secara penuh. Di sini kita akan melihat daripada jenis-jenis musyarakah. Yang pertama itu syirkah al-milk, yaitu kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama, yaitu joint ownership atas sesuatu kekayaan atau aset tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Poinnya, apabila harta bersama, bisa warisan, hibah atau wasiat, dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut bersifat ikhtiari, yaitu sukarela atau voluntari. Poin yang kedua, apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut bersifat jabari, yaitu tidak sukarela atau involuntari atau terpaksa. Jenis musyarakah yang kedua adalah syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau kerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Berbeda dengan syirkah al-milk, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Syirkah al-uqud ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada syirkah abdan, yang kedua syirkah wujuh, yang ketiga syirkah inan, dan yang keempat syirkah mufawwadah. Untuk lebih detailnya kita bisa lihat masing-masing daripada pembagian syirkah kontrak ini. Yang pertama syirkah abdan, kalian bisa lihat apa itu syirkah abdan atau syirkah fisik atau syirkah kerja, bisa juga syirkah sa'ani atau syirkah para tukang, bisa juga syirkah takabul atau syirkah penerimaan. Bapak ambil contoh di sini kerjasama antara para akuntan, kerjasama antara dokter, kerjasama antara para ahli hukum, kerjasama para ahli tukang jahit, bisa juga kerjasama para ahli tukang bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Setiap mitra itu bisa menyumbang nama baiknya, reputasinya, kredit worthiness tanpa menyetorkan daripada modal. Yang ketiga ada syirkah inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Karakteristiknya setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain atau mutual agensi, karena tindakan yang dilakukan atas nama mitra lain harus berdasarkan daripada kemampuan hukum. Yang keempat syirkah mufawwadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Bentuk syirkah ini mirip dengan firma ya, namun dalam firma jumlah modal yang disetorkan tidak harus sama. Kita lihat di sini ada dasar Al-Quran terkait dengan syirkah. Di sini Bapak tulis atau Bapak tampilkan
dasar syirkah dari Al-Quran itu Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya maka mereka berserikat pada sepertiga. Dasar yang kedua dari Al-Quran juga dari Quran Surat As-Sod ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dasar yang kedua dari sunnah di sini hadis, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah. Ana salisus sarikina malam yakun ahaduhuma sahibuhu fa idza khanahu kharajat min bainihima. Artinya, aku atau Allah adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat, dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Rukun musyarakah, yang pertama pelaku, yang kedua objek musyarakah, yang ketiga persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul, yang keempat nisbah atau keuntungan. Ketentuannya, pelaku, poin yang pertama para mitra harus cakap hukum, yang kedua setiap mitra dianggap sebagai wakil dari mitra lain dan dari usaha kerjasama. Yang kedua objek musyarakah, poinnya modal dan kerja. Ketentuan syariatnya dari modal ada poin di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin, bisa kalian lihat di tampilan PowerPoint yang Bapak tampilkan. Kemudian ketentuan syariat tentang kerja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 poin yang bisa kalian lihat. Kemudian ketentuan syariat mengenai persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabulnya itu dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Namun bentuk perjanjian musyarakah secara tertulis itu lebih baik dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk menghindari daripada persengketaan di kemudian hari. Ketentuan syariat tentang nisbahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin, bisa kalian lihat di PowerPoint yang Bapak tampilkan. Kemudian untuk kerugian, apabila terjadi, maka kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Kapan musyarakah itu berakhir? Musyarakah itu bisa berakhir jika yang pertama salah seorang mitra menghentikan akad. Atau musyarakah itu bisa berakhir apabila salah seorang mitra itu meninggal atau hilang akal. Hilang akal di sini bisa gila dan lain sebagainya. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum. Cakap hukum di sini adalah baligh dan berakal sehat. Apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. Yang ketiga, musyarakah bisa berakhir jika modal musyarakah hilang atau habis. Penentuan nisbah. Poin yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal. Atau bisa juga pembagian keuntungan itu tidak proporsional dengan modal. Kalian bisa lihat ketentuannya seperti yang sudah Bapak tampilkan di PowerPoint ini. Oke, selanjutnya untuk beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, poin-poinnya, gambaran umumnya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian bisa lihat di daftar referensi yang sudah Bapak bagikan ini. Ada 2 jurnal artikel yang ada membahas tentang musyarakah dan 1 buku bisa kalian lihat di sana, bisa kalian cari, yaitu buku Abdul Aziz Muhammad Azam tentang fikih muamalah sistem transaksi dalam fikih Islam. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan kita lihat bersama ini bisa memberikan awasan secara umum tentang syirkah atau musyarakah. Demikian untuk pembelajaran selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.